Tuhan, terima kasih kembali Tuhan mengumpulkan kami pada malam hari ini di dalam rangkaian doa Pentakosta. Tuhan, biarlah lagu yang baru saja kami lantunkan boleh mewakili kesukaan kami, menuturkan kasih Tuhan, menuturkan tentang Engkau di dalam kehidupan kami masing-masing melalui perkataan dan perbuatan kami. Karena itu Tuhan, kami sedia mendengarkan firman Tuhan untuk membekali kami sehingga kami mampu menuturkan tentang Engkau di dalam kehidupan kami melalui perkataan dan perbuatan kami. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk mendengar firman-Mu, mengertinya dengan benar, dan membuat firman-Mu itu berlaku di dalam kehidupan kami. Kami pun bersungguh-sungguh berusaha menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Tolonglah hamba-Mu Tuhan dalam segala keterbatasannya, supaya ia pun boleh menyampaikan firman Tuhan di dalam pimpinan Tuhan sendiri, dan bersama dengan umat-Mu menundukkan diri di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kitab kita dari Efesus pasal yang 5. Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 21. Mari berbalasan membaca. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia malam ini kita boleh membaca, mendengar firman Tuhan terlebih lagi kalau kita memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara, kita semua mengikut Tuhan ya? Ya? Apa alasan saudara atau orang ikut Tuhan? Alasannya percaya. Kenapa percaya? Ya, kenapa beriman? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Percaya bahwa Yesus juru selamat, maka ibu mau ikut Tuhan. Yang lain? Yang lain? Ya, kenapa ya? Jalan keselamatan. Ya? Sudah memberi jalan keselamatan. Karena Tuhan Yesus memberi jalan keselamatan, sudah memberi jalan keselamatan kepada kita ya. Yang lain? Ya? Karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Apalagi? Ada jaminan yang pasti. Ada jaminan yang pasti akan apa Pak? Keselamatan. Keselamatan untuk hidup kekal ya. Apalagi? Sebab alasan kita untuk menjadi pengikut Tuhan itu menjadi kunci. Apakah kita sanggup menjadi pengikutnya juga di dalam perkataan dan perbuatan? Kalau alasan kita ikut Tuhan adalah karena Dia juru selamat, sudah memberikan keselamatan kepada saya, atau jaminan hidup yang kekal, maka ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan, kita tidak menaruh seluruh energi dan perhatian kita pada kesulitan, tetapi kita segera dapat mengatakan penderitaan ini sementara saja, tidak akan membuat saya kehilangan jaminan itu. Maka kita akan mampu menampilkan perilaku yang mengucap syukur di dalam segala hal. Setuju gak saudara? Amin. Ya kan? Karena percaya karena Dia juru selamat ya? Karena Dia sudah memberi keselamatan. Lalu mengapa kita tidak mampu mengucap syukur di dalam kesulitan? Lalu mengapa kita merasa memberontak di saat ada banyak pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu kita alami? Lalu mengapa kita tidak bisa mengucap syukur kalau kita percaya? Mengapa kita menjadi takut? Kalau kita percaya ada jaminan keselamatan ya? Betul ya Bapak Ibu? Kalau kita percaya bahwa Dia adalah juru selamat, telah menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya buat kita, saya ikut karena Dia sudah mengorbankan dirinya buat saya. Maka kita pun ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa mengikut aku, pasti Bapak Ibu ingat, satu, ia harus ya, sebelum mikul salib apa dulu? Menyangkal diri, memikul salib, dan yang ketiga mengikut aku. Kalau kita percaya kepada Yesus, mau menjadi pengikut Yesus karena Dia sudah mengorbankan dirinya buat kita, maka ketika kita harus mengorbankan diri bagi orang-orang di dunia ini, maka kita akan mau dan rela melakukannya ya. Tapi mari kita lihat, betulkah kita ini pengikut Tuhan? Enak aja, saya
belum 24 jam. Saya udah capek deh. Ya, saya bilang belum juga 24 jam, udah capek deh. Ya. Baru dimulai prosesnya udah capek deh. Capek mengalah terus. Capek saya menghadapi yang seperti itu. Kalau Yesus pulang balik diperolok, ya, lalu dia bilang sama Allah Bapa, Bapak capek deh. Ya, nggak jadi deh. Ya, disalibnya. Sudah apa yang terjadi dengan dunia ini dengan saudara dan saya? Dia bukan Tuhan. Kalau itu yang terjadi. Tapi ketika kita percaya karena Dia mengorbankan dirinya buat kita, maka ketika kita harus berkorban bagi orang lain, kita pun dengan kerelaan hati melakukannya. Bahkan barangkali dengan bangga boleh melakukannya, karena boleh mengikuti jalan yang Yesus juga sudah alami. Saudara, tema menjadi pengikut Allah di dalam kata dan perbuatan, seperti tadi saya bilang, itu baru terjadi, mungkin terjadi dilakukan oleh kita kalau kita jelas alasan kita menjadi pengikut Dia. Itu saja. Kalau kita tahu alasan kita mengikut Dia, sayang banyak orang Kristen alasan ikut Dia karena supaya hidupnya senang, ada damai sejahtera. Maaf buat yang lanjut usia ya. Soalnya beberapa orang lanjut usia begitu baru terima Tuhan, ketika lanjut usia saya tanya, "Encing kenapa kau terima Tuhan?" Karena dia membahasakan dirinya encing gitu. Sebab setelah saya tolong dia bilang, "Pokoknya sekarang juga saya mau terima Tuhan." Saya bilang, "Jangan gara-gara saya bantu terus jadi terima Tuhan. Kenapa mau terima Tuhan?" Lalu dia bilang begini, "Supaya kalau mati ada yang ngurus." Ya.